Shalom, nama saya Yani Yuliani, saya pendoa Viva Apartemen Robinson, dan saya juga ikut komunitas peduli bangsa sehingga saya ambil bagian mendoakan bangsa-bangsa. Di bulan Maret 2023, pemimpin saya mendapat yang dari Tuhan untuk mendoakan Amerika, karena dulu orang Amerika sangat mencintai Tuhan, sekarang sudah beralih kepada dunia sehingga tidak lagi ada pelajaran agama yang ada di sekolah digantikan dengan pelajaran gender. Sehingga bulan Maret saya akan berangkat ke Amerika, tetapi di bulan Januari saya kecelakaan karena ketidaktaatan. Tuhan suruh saya doa di rumah, tetapi saya ingin doa rame-rame dengan teman-teman saya, sehingga saya ditabrak mobil pada saat jalan sedang macet. Saya terjatuh mental cukup jauh, lalu saya bangun, angkat tas saya, tiba-tiba yang nabrak saya menghampiri saya, bawain tas saya. Dia berkata, "Tante, enggak apa-apa." Saya jawab, "Enggak apa-apa." Saya minta diantar ke rumah sakit terdekat. Diantar saya ke rumah sakit di sekitar Menteng. Sampai di rumah sakit saya hubungin anak saya datang. Dia foto saya, untung saya tidak lihat foto saya karena kalau saya lihat akan syok dan trauma karena lukanya mengerikan dan parah. Ternyata dari kelopak mata saya ke jidat ke kepala pecah, kulitnya karena benturan yang keras. Kelihatan daging terbuka lebar dan tulang leher saya kebentur cukup keras sehingga biru seperti unta. Yang ajaibnya, dicek tidak ada gegar otak dan pendarahan di otak, dan saya dapat menunggu dari jam 8 pagi baru dioperasi jam 11 siang. Hadirat Tuhan sangat kuat sehingga saya tenang karena banyak yang mendoakan saya. Itulah kuasa doa. Dan setelah saya dioperasi hari Kamis, Jumatnya saya dipindahkan ke Gatot Subroto karena yang nabrak saya dia tidak mau bertanggung jawab lagi. Sampai di sana cuma dibuka perbannya dan tidak diterima karena tidak ada jasa marga. Dengan cara Tuhan yang ajaib, ada teman anak saya yang kenal dengan rumah sakit di sekitar Tebet, maka saya dibawa ke sana sambil diurus jasa marga dan dirawat di sana. Ternyata pada saat sampai di sana pergelangan tangan saya patah, jadi harus dioperasi. Tetapi hari Jumat tidak ada dokter, hari Senin dioperasi. Pada saat masuk di ruang operasi, tiba-tiba saya tidak bisa bernafas, sesak. Saya berkata ke dokter, saya nyesak. Dokternya tanya oksigen. Mana suster bagian persiapan operasi? Suster menjawab belum diambil. Lalu dokternya marah, besok jangan main masuk-masukin. Kalau belum siap, ini bahaya. Mendengar kata-kata dokter, saya langsung doa pemberesan. Barangkali ini waktu Tuhan, saya harus siap pulang ke rumah Papa. Tiba-tiba Tuhan berbicara, "Mati hidupmu bukan di oksigen, di tanganku, nak." Oke, thank you dalam hati saya. Operasi berjalan dengan baik. Setelah saya sadar, nyanyi thank you Jesus disemangati oleh suster pendamping dari dokter yang terus menyanyi pada saat saya dioperasi, sehingga hasilnya sangat baik. Setelah dibawa ke ruangan suster, ruangan dibuat lupa lagi. Saya tidak diberi oksigen setelah dioperasi. Jadi tengah malam saya nyesek lagi. Kirain saya trauma, jadi saya doa tidak trauma, tidak nyesek. Tidak trauma, tidak nyesek, tetapi tidak bisa tetap nyesek. Saya bel suster datang. Saya dicek, ternyata rasinya turun, harus pakai oksigen. Di samping saya ada tabung oksigen tetapi kosong. Jadi saya menunggu setengah jam, ambil di gudang. Itulah Allah Immanuel. Saya mampu melewati itu semua karena Tuhan menyertai saya dengan damai sejahtera. Hadirat Tuhan sangat kuat di rumah sakit. Saya menyembah, orang-orang merasa diberkati. Di sana saya doain orang terima Yesus. Hari Rabu saya pulang ke rumah dan saya harus mempersiapkan semua untuk ke Amerika. Anak perempuan saya melarang saya pergi, jadi saya minta anak laki-laki saya yang menyiapkan data dan saya
Saya beri pengertian kalau mami ini dari Tuhan bisa mami keluar. Tapi kalau bukan dari Tuhan bisa tidak keluar. Mami pun tidak akan pergi. Visa tidak keluar, mami tidak berangkat. Kalau visa keluar, Tuhan yang memampukan mami. Tanda mujizat pertama, saya harus interview visa jam 8.15, tetapi saya datang pagi. Ternyata bisa masuk, jadi jam 8 kurang seperempat sudah jadi, mengalami percepatan setengah jam, membuat saya tambah semangat. Tuhan sediakan biaya yang saya butuhkan. Saya pulih sangat cepat, sempurna. Saya dapat isi cawan doa sebelum berangkat ke Amerika. Setelah saya doa, anak saya perempuan yang tidak mengizinkan saya pergi, dia mengizinkan saya pergi. Setelah saya di Amerika, anak saya dapat pekerjaan karena waktu saya kecelakaan, dia keluar kerja untuk rawat saya. Di Amerika saya tiba di Capitol Hill, saya sampai ada acara gender. Di situ saya doain gender. Tuhan tuntun saya untuk doa, ikat roh kutuk dan ikat perjanjian, embuskan sekali lagi nafasmu ya Tuhan, sempurna seperti Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Dan di jalan-jalan dengan bahasa Indonesia, saya doain orang-orang dijamah dan dilawat Tuhan. Gereja untuk bangkit, berdiri untuk bangsanya, untuk mencintai Tuhan. Bangsanya dipulihkan, kembali mencintai Tuhan. Saya pergi gereja-gereja untuk mengingatkan hal yang demikian. Intinya mengikut Tuhan tidak mudah, tapi ucapan syukur membuat mujizat dan kekuatan. Melangkah melayani Tuhan yang bergerak lewat hidup kita, jangan mencuri kemuliaan. Melayani Tuhan banyak hal yang harus kita lewati, tetapi percaya Tuhan yang pegang kendali. Andalkan Tuhan, mujizat menyertai kita. Seperti di Ayub 2 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Terima kasih Tuhan, pada saat kita mengiring Tuhan, Tuhan tidak akan membuat kegagalan dalam setiap rencananya untuk digenapi dalam hidup kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.